itu tidak bisa disamakan karena balik lagi bahwa pendidikan berlisensi ini ya kita sama-sama memperbaiki pendidikan siswa pun itu yang agama Halo, lebih kepada program ya, pendidikannya yang kumaha Bu Endah? Ya, Hah? sip, terima kasih. Iya, kayak heula kan lila kene. bisa menjawab. Iya, ke Terima setengah kasih empat Pak kan? Asri dan Nanti aja Ibu di akhir. Heri sama Bu Asri sudah menjawab. Berikutnya Pak Henry sudah dipersilakan Pak Henry untuk menjawab pertanyaan. Hah? PRK masuknya 450 diklat. Diklat webinar. Pak Henry bisa disampaikan pertanyaannya. Bukan diklat webinar. Izin bertanya Bu 300. Herianti sama Bu Esti. Bukan aktivitas utama. Baik, Pak, masukna boleh kanu minta. eta. Kanu tambahan. Bu Herianti, ini kan pembelajaran berdiferensiasi itu ya, artinya tadi ada berdiferensiasi konten, apa dan lain sebagainya. Nah, sementara dari sisi kurikulum itu kan harus ada ketercapaian proses pembelajaran. Sehingga kalau misalkan anaknya tidak bisa mencapai pembelajaran, itu bagaimana? Apakah dimungkinkan setiap anak itu tidak mencapai pembelajaran kalau memang anaknya tidak mampu mencapai pada standar kurikulum pembelajaran yang distandarkan pemerintah? Diperbolehkan nggak Bu Herianti atau Bu Esti? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, untuk ketercapaian materi mungkin ya, jadi sekali lagi nanti akan goalnya itu mungkin di produk kali ya. Jadi sementara untuk prosesnya ini berarti lebih ditekankan kepada prosesnya ini semua materinya tercapai. Adapun mungkin produk itu disesuaikan dengan baru hadir baik lagi ke minat siswanya. Contoh misalkan saya coba share hasil pembelajaran saya mungkin. Di sini ada, jadi enaknya itu kalau di awal itu kita membagikan dulu materi yang akan kita berikan selama 1 semester. Nah, di situ kita berikan pemahaman apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi kita yang akan disampaikan selama 1 semester ini, sehingga anak-anak punya persiapan gitu ya. Saya share dulu. Jam 2 jam pun teh hiji-hiji. Mungkin terlihat ya Ibu Bapak. Hah? Di sini saya kita belajar kan materi AIJ. terus ada contoh. Kan itu lama tuh lumayan Bu Herianti. Kan Bu, kita ada contoh deui gitu. Materi apa Jadi kan 2 jam yang pas. pelajari selama 1 semester ini. Lalu di sini mereka diberikan kebebasan untuk memilih target penyelesaian materi yang akan diselesaikan oleh mereka. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa yang tidak mengisi, tapi bukan berarti itu mereka tidak mengerjakan. Jadi ada konsul secara pribadi, pendampingan secara pribadi apa yang menjadi kendala mereka. Satu, misalkan ada yang tidak ahli dalam mengedit, yang kedua ada yang tidak percaya diri dalam presentasi, itu berbicara dalam menjelaskan pemahamannya. Kemudian yang ketiga juga lebih suka kepada mencatat di buku ada, kemudian dipresentasikan langsung ada. Jadi kalau untuk materi sebenarnya mereka paham, hanya mungkin
tingkat pemahamannya itu berbeda gitu. Jadi untuk diproses semua sama, ada yang secara langsung menggunakan konten yang diberikan, yang kedua ada yang pendampingan langsung misalkan dengan rekan sejawatnya, dan yang terakhir mungkin langsung dengan saya pribadi. Jadi di proses ini dibuat beberapa metode sehingga pada akhirnya ketercapaian materi ini juga mereka dapatkan. Berbanding terbalik gitu. Begitu kalau saya pribadi. Penyahuan, Iya, terima kasih Bu. Jadi bagus juga ya Bu ya, anak itu jadi bisa terpantau ya Bu ya ketercapaian dan kemampuannya ya kalau lihat dari format yang Ibu berikan ya Bu ya. Ya, ini Iya. bantuan dari perusahaan Pak PT For IT memberikan video pembelajaran secara gratis kepada kami, jadi kami tinggal menggunakannya, begitu Pak. Iya, iya. Terima kasih Bu Herianti. Mungkin Ya, nanti saya sama-sama Pak. coba mempelajari lebih lanjut lagi Bu Herianti. Baik, mungkin Bu Westi mau sharing bagaimana kalau misalkan siswanya itu tidak tercapai dengan materi yang kita berikan. Baik, mencoba menjawab ya Bapak Ibu sesuai pengalaman. Biasanya di awal pembelajaran kan kita sudah merencanakan dan mengidentifikasi peserta didik yang kalau di matematika sudah terlihat jelas ya Bapak ya, untuk yang lebih, yang masih bisa sama yang kurang. Biasanya kita merencanakan kalau Bu Herianti pakai aplikasi ya Ibu ya. Kalau saya mungkin lebih ke yang scaffolding kayak gitu, kalau untuk yang benar-benar belum bisa dasarnya sama sekali. Jadi dibagi seperti yang tadi saya jelaskan, dari kesiapan belajarnya saya bagi 3 kategori, biasanya yang sudah mampu, yang belum mampu, sama yang sedang. Nah, nanti dari pembelajaran itu direncanakan berbagai metode sesuai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tapi kalau maaf kalau saya salah, kalau tidak salah di kurikulum Merdeka itu peserta didik apabila dia sudah diberikan stimulan dan diberikan materi tetap masih belum bisa naik, nah berarti nanti hasil akhirnya dia belum terpenuhi Pak, nanti hasilnya ada di rapotnya nanti tidak terpenuhi, itu boleh menuliskan belum mahir, cukup mahir. Nah, ketidakmahiran itu kembali lagi ke cara dan metode pembelajaran yang kita kasih ke peserta didik seperti itu. Paling kalau di matematika diberikan pembelajaran yang bervariasi, tapi diidentifikasi terlebih dahulu dengan cara mengidentifikasinya dengan mengadakan tes diagnosis awal biasanya kalau di matematika. Seperti itu mungkin Pak Henry. Terima kasih Bu Westi. Jadi lebih terukur ya Bu ya. Kita bisa tahu anak-anak lebih detail tanpa harus tanpa harus melakukan tanpa harus melakukan tes satu-satu ya secara detail ya. Betul, biasanya di diagnosis awal saya kasih 1 sampai 2 soal atau 1 soal yang menjadi dasar buat materi yang mendukung itu. Jadi dari situ juga terlihat anak yang mampu. Maaf, kalau matematika kan sederhana ngetesnya ya. Contoh kalau misalnya kita mau belajar pangkat, berarti kita harus tahu dulu si anak perkaliannya udah mampu. Dengan memberikan 2 soal dan diberikan waktu mengerjakan perkalian yang saya tuliskan. Kalau misalkan sudah bisa pasti kan langsung dilakukan. Kalau yang belum bisa pasti agak ada jeda. Seperti itu biasanya di diagnosis awal. Kayaknya lebih enak pengawas mensupervisi Ibu tuh karena datanya akurat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Henry. Baik, terima kasih Pak Henry. Berikutnya ada yang akan bertanya yaitu Pak Dasep. Kepada Pak Dasep dipersilahkan. Pak Dasep? Halo kali bikin. Halo Pak Dasep, ada Pak Dasep? Ngobrol.
Oh, sepertinya tidak jadi. Dipersilakan Ibu atau Bapak yang ingin bertanya ke narasumber terkait dengan pembelajaran di PRNSS ini. Kita masih ada waktu sampai jam 15.00 Bapak Ibu ya. Mungkin bisa aja juga berbagi atau sharing juga Pak pengalaman di kelas dari audiens yang ada di sini yang mungkin saja pengalamannya lebih baik dari kami gitu Pak, karena kami juga di sini sama-sama belajar berbagi praktik seperti apa pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak. Siap. Ya, barangkali Ibu Bapak ada yang mau berbagi hasil praktik baiknya. Silahkan, karena ini tidak hanya di SMK 5, ada yang dari SMK 9, ada juga yang dari luar Pulau Jawa sepertinya tadi dari chatnya. Dipersilahkan Ibu Bapak yang punya pengalaman atau ingin berbagi, silahkan Bapak Ibu. Aduh, gancang atuh ngerakeun di eta. Iya, reano iya, nu bertanya atuh. Buina nanya beureun. Buina nanya, Buin. Ya, atau mungkin saya boleh share aplikasi yang tadi saya sempat sharekan, mungkin aplikasi-aplikasi untuk konten mungkin begitu ya, seperti Whistle, kemudian ada Wordfall atau misalkan aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk konten yang diberikan kepada murid-muridnya misalkan. Boleh nggak Pak? Boleh Bu, boleh Bu. Termasuk mungkin asesmen yang Ibu lakukan untuk di kejuruan Bu. Bagi dengan rekan-rekan kejuruan, teknik asesmen yang Ibu pernah lakukan. Asen awal akhir tekudu di akhir weh. Nah, ini kan ada dua narasumber yang berbeda. Kalau Bu Herianti itu di kejuruan atau produktif, sedangkan Bu Westi itu di norma dan kewilayahan atau norma produktif gitu. Ya, betul. Kalau untuk asesmen, jadi saya tadi sama juga dengan Ibu Westi, jadi lebih kepada asesmen produk ini dikembangkan ada diagnosis di awal tadi, ada produk yang sudah saya lakukan ini, tapi hampir kebanyakan mungkin karena jurusannya TKJ ya Pak ya, jadi lebih banyaknya itu ke pembuatan video gitu, jadi itu juga bisa menjadi portofolio mereka gitu ya, bisa nanti untuk praktek kerja industri atau misalkan nanti ketika lulus sekolah, makanya di hampir banyak asesmen yang ada yang dari Pekanbaru itu berupa video gitu begitu. Menta eta, kemudian untuk proses pembelajarannya sendiri, di proses pembelajarannya ini ada tiga tahap gitu ya. Jadi mulai dari pendampingan gitu, karena kan yang namanya daya tangkap anak itu berbeda-beda, ada yang cepat tanggap atau misalkan yang sekali juga langsung paham, ada yang butuh 2 atau 3 kali misalkan ya dengan kecepatannya sedang, atau misalkan bahkan yang lambat gitu ya, jadi udah dijelasin beberapa kali masih kurang gitu. Itu kembali lagi ke awal mungkin dari minat. Nah, untuk minat atau misalkan gaya belajar ini tadi disinggung tesnya, mungkin kita bisa kerjasama dengan BK juga gitu ya, atau misalkan dari soal yang tadi Bu Westi berikan di awal gitu ya, kemudian saya juga sendiri sama gitu ya, kepada memberikan materi di awal dulu, kemudian di proses ini untuk membedakan kecepatannya yang lebih cepat, sedang, dan lambat ini, yaitu tadi tentunya ada video pembelajaran yang sudah tercover dari 1 semester, sehingga anak yang cepat itu bisa belajar sendiri melalui media itu. Kemudian untuk yang tengah-tengah, biasanya mereka membutuhkan penjelasan tambahan dari temannya gitu ya, jadi lebih seperti sifatnya itu asistensi kalau di kelas mungkin ya, jadi yang sudah bisa menjelaskan kepada rekannya yang masih belum paham. Nah, khusus yang
belum paham ini gitu, jadi lebih bertanya kepada cara yang seperti apa gitu ya. Jadi tidak memaksakan materinya, tapi cara yang apa. Karena kan kalau kita analogikan diferensiasi ini hampir seperti ukuran baju gitu. Jadi kan yang namanya baju itu kan size setiap orang berbeda-beda ya. Nah, sama halnya materi yang kita berikan ini sama gitu. Tapi kan kalau kita balik lagi misalkan ke analogi bahwa ada orang itu yang misalkan ukurannya S, XL tanpa mengganti bajunya misalkan gitu ya. Nah, sama halnya dengan pembelajaran juga, kita tanpa mengganti materinya tapi lebih kepada cara atau pendekatan yang kita lakukan seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan anak yang lambat itu tidak mendapat materi apa yang diberikan kepada anak yang lebih cepat begitu. Dan kemudian selain itu untuk kontennya sendiri pun jadi dari saya khususnya memang tidak hanya video, juga ada buku referensi yang ada di perpustakaan yang bisa menjadi bacaan bahan kita, atau misalkan dari web-web yang lain. Nah, misalkan supaya, apalagi kalau pembelajaran praktik itu, kalau lagi praktik itu waktu tidak terasa gitu ya. Tapi nah gimana caranya ketika teori, nah aplikasi-aplikasi yang tadi ini yang saya gunakan. Jadi mudah-mudahan bisa pemerintah mengajarkan untuk membuka sertifikat dari aplikasi yang tadi sudah kami sharingkan begitu mungkin Pak. Ibu, ada pertanyaan dari melalui chat dari Ibu Nunur. Kebetulan Bu Nunur kan di produktif kimia analis. Kata Bu Nunur, pertanyaannya bagaimana pembelajaran yang di praktikum Bu atau di lab? Kira-kira apakah bisa digunakan pembelajaran berdiferensiasi atau seperti apa Bu? Ketika praktikum itu bisa dilakukan diferensiasi. Jadi lebih kepada kita harus kontennya gitu. Jadi konten yang kita siapkan. Kayak gitu yang seperti tadi saya lakukan ketika praktik. Nah, misalkan saya praktik bagaimana routing, misalkan perutingan. Kalau anak yang cepat itu kan bisa sekali mengerti, dan kita sebagai guru nggak mungkin kan nunggu sampai anak yang tidak bisa ini paham gitu ya. Nah, sehingga di diferensiasi proses inilah yang harus dikuatkan, strategi apa saja yang akan dilakukan. Jadi justru ketika praktik memang tidak hanya praktik ya, jadi memang pembelajaran kita ini memang harapannya menggunakan diferensiasi gitu. Jadi sehingga anak misalkan yang cepat bisa itu kan bisa mendengar langsung apa yang dijelaskan oleh kita. Nah, buat yang tidak bisa misalkan ya ada konten lain, misalkan berupa video gitu ya, atau misalkan berupa panduan tata cara untuk praktek itu. Nah, justru itu penting sekali ketika praktik, karena kan nggak mungkin kita menunggu anak yang belum paham materi begitu Pak. Dari Bu Esti mau nambahin? Ya mungkin Bu Esti ada tambahan. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan, seperti yang tadi saya bilang, buat pembelajaran diferensiasi itu tidak selalu harus semua diferensiasi yang aspek ketiga aspek itu muncul. Jadi pembelajaran diferensiasi itu yang penting kita lebih melihat kebutuhan muridnya seperti apa. Apabila kebutuhannya pada saat pembelajaran itu praktik, berarti kita bermain di diferensiasi produk yang tadi yang dibilang, saya setuju. Jadi di konten ya, maaf, di konten. Jadi diferensiasi kontennya dibuat, tapi pada saat praktik biasanya kan sama. Biasanya kalau kimia ya, kalau praktiknya biasanya sama mengukus suatu zat gitu. Jadi nggak harus semuanya ada gitu. Jadi tetap aja dipilih aja sesuai kebutuhannya, kebutuhan pembelajaran dan kebutuhan peserta didiknya. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Baik, terima kasih Bu Esti dan Bu Herianti. Ada yang mau bertanya ini respon dari Pak Imam. Imam, dipersilakan disampaikan pertanyaannya.
Pak Imam, belum terdengar suaranya. Pak Imam, bisa dengar suara saya, Pak Imam? Mungkin sepertinya Pak Imam ini terpental. Mungkin ada yang lain, Ibu Bapak yang mau bertanya? Minggu depan. Sambil menunggu yang lainnya. Saya coba bertanya ke Bu Lesti untuk sama dengan saya di normatif, walaupun kita beda ya, saya pendidikan Pancasila Bu. Untuk di satu modul ini kan ada beberapa unit ya, ada 2, 3 atau 4 tergantung kedalaman materi dan pembahasannya. Nah, apakah satu unit ini bisa dilakukan oleh satu pembelajaran dengan diferensiasi atau satu ATP ini, satu ATP, satu keseluruhan atau satu katakan seperti itu? Unit EP ya Pak ya? Ya, betul. Jadi biasanya kalau misalkan saya membuatnya per TP Pak, jadi tujuan pembelajarannya dilihat dulu pada saat awal pembelajaran saya lempar ke peserta didik untuk diberitahukan bahwa ini loh yang akan kita pelajari seperti ini. Nah biasanya saya bikinnya per TP Pak, jadi nanti setelah tahu dari hasil asesmen diagnosis awal peserta didiknya, kemudian saya tahu apa sih gaya belajar mereka. Nah biasanya saya bikinnya per TP karena kalau matematika ya Pak ya, kalau PKN mungkin Bapak yang lebih paham. Kalau matematika biasanya lebih ke hasil diagnostik awalnya Pak. Jadi kalau misalkan tes awal untuk materinya cukup untuk misalkan kalau kan saya punya TP-nya ada akar, ada pangkat misalkan ya Pak ya, ada akar, ada pangkat, ada logaritma. Dia kan bilangan dasarnya, kebutuhan dasarnya hanya operasi perkalian yang harus paham ya Pak ya. Jadi asesmennya saya berpatokannya di asesmen awalnya 1, tapi nanti pembelajaran untuk 3 TP-nya itu tuh nanti berbeda-beda. Jadi diambilnya kalau asesmen awalnya diambil dari satu teorema dasar yang menunjang, materi yang menunjangnya. Tapi kalau untuk pembelajarannya biasanya per TP. Nanti ada samaan juga dengan profil pelajar Pancasila Bu, dari hasil yang tadi Ibu sampaikan di diagnostiknya, kemudian nanti di akhirnya seperti itu ya. Ya, dari 6 profil pelajar Pancasila itu berapa biasanya kalau di matematika? Oh ya, biasanya saya ambil 3 Pak. Sebentar saya cari RPP-nya ya Pak ya. Boleh sambil saya cari RPP-nya, mangga ada yang mau melanjutkan pertanyaan atau misalkan berbagi. Pak Imam tadi terlihat ya, ada Pak Imam lagi tadi mungkin berpental ya. Imam silakan disampaikan pertanyaannya memang. Halo Pak Imam. Sambil menunggu Pak Imam, mungkin Ibu, Bapak, yang lain ada yang mau disampaikan? Atau mungkin Bu Herianti, walaupun memang Herianti di produktif bisa berbagi untuk yang normatif adaptif? Iya Pak, kalau saya pribadi lihat dari elemen itu menjadi acuan atau goals-nya gitu ya, itu menjadi goals-nya, itu yang nantinya akan dibuat diferensiasi gitu. Nanti untuk prosesnya baru per TP gitu Pak, kalau untuk saya pribadi. Karena kalau misalkan per TP itu akan banyak sekali gitu Pak, sehingga yang menjadi goals-nya dari elemen yang diberikan, nah kemudian prosesnya dari TP-ATP itu Pak, kalau saya sendiri. Dan nantinya itu kan menjadi asesmen sumatif gitu ya untuk di raport.
Baik, terima kasih Bu Herianti dan Bu Westi. Mungkin Ibu Bapak yang lain yang ingin berbagi atau bertanya ke narasumber atau berbagi pengalaman praktik pembelajarannya, dipersilahkan. Udah beres di sana di rumah. Atau mungkin ada dari guru yang SMA yang Tuh menang gitu, di Bu. sini yang ingin Guru berbagi anggeuskeun heula. cerita pengalamannya. Kuningan, ya insya Allah. Pakai motor? Untuk tuh. Pakai travel. Baik, izin share screen Bapak Ibu sebentar. Terlihat Bapak Ibu? Lihat nggak? Udah jelas Udah ya? terlihat. Baik, sebentar. Jadi ini salah satu contoh dari RPP yang saya buat tentang perencanaan pembelajaran diferensiasi. Jadi dari TP yang saya buat tuh peserta didik mampu menyelesaikan masalah dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi ini ada kriteria ketercapaiannya, profil pelajar Pancasilanya saya ambil 3, untuk gotong royongnya terlihat nanti jelas pada saat kelompoknya Bapak Ibu. Untuk bernalar kritisnya berarti nanti pada saat nanti dia membuat produk, nanti dia, kreativitas untuk membuat produk, untuk bernalar kritisnya, dia nanti terlihat pada saat presentasi kelompok, kalau ketika kita menggunakan presentasi kelompok. Nah, tes diagnosis awalnya biasanya saya satu yang menunjang pembelajaran materi itu, karena ini kebetulan tentang bunga, jadi saya kasih diagnosis awalnya tentang persentase. Nah ini yang tadi saya bilang, untuk pemetaan kebutuhan belajarnya seperti ini, biasanya saya tuliskan di awal TP aja untuk tujuan pembelajaran saja. Tapi untuk kegiatan pembelajarannya biasanya nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau saya pribadi biasanya tergantung kebutuhan. Kalau saya pada saat pertemuan pertama lebih ke diferensiasi konten, yang ini Bapak Ibu diferensiasi konten. Kalau misalkan pertemuan pertama belum tercapai, maksudnya karena biasanya satu TP itu saya biasa 3-4 pertemuan. Jadi kalau misalkan identifikasi sudah selesai, jadi lanjut di pertemuan yang kedua biasanya. Nah biasanya nanti untuk produk itu di pertemuan kedua, seperti itu biasanya. Kalau pembelajarannya terpotong, biasanya saya terpotong dalam seminggu 2 jam. Biasanya saya sisipkan di sini. Kebetulan maaf ini ditambahin untuk PSE-nya ya. Untuk pembelajaran sosial emosionalnya saya sisipkan. Jadi kalau untuk pembelajaran diferensiasinya saya sisipkan di pinggirnya. Ini untuk diferensiasi konten terkait bahan ajar yang mereka pilih untuk mengidentifikasi suatu. Nah di sini ada lagi proses diferensiasi, prosesnya ada saat peserta didik mengeksplor materinya, terus mencari referensinya. Ini biasanya. Kemudian pada saat presentasi yang tadi saya bilang, diferensiasi produknya biasanya di akhir pada saat sudah selesai kalau di LKPD-nya beres gitu, sampai peserta didik mau mengeksplor ke teman-teman. Seperti itu Bapak Ibu, ini RPP atau modul ajar yang saya buat.
untuk pembelajaran diferensiasi. Maaf apabila masih ada kurang. Itu Bapak Ibu, saya stop. Baik, terima kasih Bu Wasti. Pak Imam sudah bergabung lagi. Ya, siap Pak Rio. Kedengeran nggak suara saya Pak Rio? Terdengar Pak Halo? Imam. Oh, kedengar, Pak. alhamdulillah. Ya, barusan saya keluar dulu Pak. Sekarang masuk lagi. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Rio dan juga kepada Tuan narasumber. Ini pembelajaran yang sangat menarik bagi kami tentang pembelajaran kreasi ya. Kalau nggak salah tadi ada 3 ya. Yang pertama itu adalah konten, kemudian proses dan produk ya. Nah, kebetulan ingin mengajar di kejuruan ya, khususnya di teknik geomatika. Sekarang kelas 3 anak lagi berproses dalam pembuatan sheet plan. Artinya ini ada pembelajaran nanti yang menghasilkan suatu produk. Saya tanyakan begini, tadi sudah disinggung oleh Pak Sarip tentang masalah pembelajaran APK. Artinya pembelajaran diferensiasi itu pendekatannya kepada anak, suatu serangkaian keputusan guru yang untuk kebutuhan seorang anak, kan begitu ya kesimpulannya. Yang ingin saya tanyakan begini, kami kan ada satu proyek nih PJBL, pembuatan suatu sheet plan dan juga suatu peta di suatu wilayah kelurahan di sekitar kita ini. Nah, untuk belajar diferensiasi ini bagaimana kaitannya? Sementara maksud saya begini, kami kan harus ada target waktu atau batas. Sementara kemampuan anak itu kan tidak sama, berbeda. Sementara kami harus yang pertama harus sesuai dengan waktu ya, schedule yang sudah kami buatkan targetnya. Yang kedua tentang mutu hasil gitu ya dari PJPL tersebut, dari proyek tersebut. Nah, ini bagaimana solusi yang terbaik kaitannya dengan pembelajaran DPR ini. Saya kira itu saja dulu, terima kasih. Maaf Pak Rio, mic-nya belum di-unmute. Tidak langsung dengan masyarakat, tapi dengan permainan. Contohnya ada buku pintar yang dibuat oleh guru yang pintar-pintar, yang membuat anaknya asik dalam kelas. Sudah itu mungkin dengan permainan ular tangga, yang di sana bisa anak bermain, tapi mereka sudah belajar. Sebenarnya mereka sudah belajar angka-angka, tapi melalui bermain yang sangat mengasihkan sekali. Nah, selain dari itu, kita seorang guru, anak pendidik anak usia dini juga sudah bisa membuat literasi numerasi yang menyenangkan. Misalnya anak belajar menimbang benda-benda atau makanan atau buah-buahan yang kita sediakan. Itu sangat asik sekali. Mereka melihat orang di pasar, kalau kita mamanya belanja, dia mamanya melihat orang menimbang. Di sekolah kita sudah pula alat-alat supaya mereka bisa bermain yang menyenangkan. Dan mereka kita ajak mereka bermain. Begini yuk kita main, jualan anaknya. Nah, kita sediakan timbangan, kita sediakan alat-alatnya. Nanti mereka menimbang. Dalam timbangan itu kan ada tulisan apa. Kemudian anak-anak akan bermain dengan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Pak Imam tadi. Bilang dengan gambar-gambar jari. Ibu Puspa, maaf boleh di-mute dulu. Bu Puspa, mohon di-unmute dulu, di-mute dulu. Sebenarnya sudah mengajarkan. Bu Puspa, mohon maaf untuk di Maaf Pak Imam, tadi saya mau nanya apakah proyeknya tadi itu berkelompok atau individual?
Berkelompok, Bu. Berkelompok. Berkelompok. Sebelumnya Bapak sudah diagnosis jadi kemampuan atau minat anak di masing-masingnya? Sudah, jadi anak yang memang mempunyai kemampuan lebih itu oleh kami dipisahkan untuk menjadi leader di masing-masing kelompok. Cuma dari anggota kelompok itu kan pasti ada yang kurang istilahnya kemampuannya kurang lah gitu. Sementara kami dituntut harus proyek itu harus selesai tepat waktu, kemudian juga yang berkualitas seperti itu. Nah, bagaimana caranya gitu ya untuk menyiasati hal tersebut dengan pembelajaran diferensiasi ini. Terima kasih. Oke, baik. Kalau misalkan untuk mencapai proyek itu, pasti kan setiap anak seperti yang tadi Bapak bilang mempunyai kemampuan masing-masing gitu. Berarti nanti dalam atau gini ya Pak ya, contoh misalkan saya ketika ngasih proyek membangun sebuah jaringan, misalkan tidak semua itu misalkan ahli menyelesaikan langsung konfigurasinya misalkan ya. Nah, nanti dibagi misalkan yang ahli untuk konfigurasi dia lebih kepada konfigurasi, misalkan nanti yang dia ahli misalkan untuk presentasi lebih kepada presentasi. Jadi nanti yang ahli konfigurasi ini memberikan pemahamannya kepada orang yang misalkan tidak praktek secara langsung, tapi kedua-duanya itu kan tercapai. Misalkan yang materinya ini dua-duanya sama tercapai, misalkan bisa membangun sebuah jaringan. Karena kalau ini sisinya secara konfigurasi, misalkan yang ini secara presentasinya gitu. Karena kalau misalkan tadi yang sempat disinggung mungkin ya pertanyaan oleh Pak Henry, yang gimana kalau misalkan tidak tercapai gitu. Nah, tercapai di sini berarti kan kita melihat lebih kepada produk itu asesmen ya, penilaian. Jadi bukan tidak hanya kepada produk jadinya gitu. Jadi lebih kepada pendekatan penilaiannya. Misalkan ada anak yang materinya rutin statis tapi yang ini mah konfigurasinya misalkan. Kalau yang ini hanya pemahamannya saja gitu, mungkin lebih ke arahnya ke sana. Kalau pemahaman saya begitu sih Pak. Jadi dalam satu kelompok itu dibagi tugasnya berdasarkan kemampuan mereka gitu. Tapi intinya nanti si proyek yang Bapak buat itu ya memang selesai sesuai dengan yang diharapkan. Itu mungkin kalau dari saya pribadi, dari DST, atau mudah-mudahan sih Bapak gak puas dengan jawaban saya ya. Jadi nanti saya belajar lagi Pak. Kalau saya tidak terlalu tidak bisa menambahkan banyak mungkin ya Pak ya, karena kalau normatif itu kewilayahan itu biasanya tidak, proyeknya hanya sebatas proyek di kelas. Sedangkan kalau Bapak kan udah proyeknya proyek yang asli gitu ya Pak ya, real ya, yang Bapak tadi tanyakan, proyek gitu ya. Mungkin kalau saya mah tidak lebih ke diferensiasi pada saat di kelas dulu gitu. Jadi diasah dulu di kelas dengan cara kebutuhan peserta didiknya, mana yang kurang yang akan ditentukan gitu. Jadi diasahnya pada saat membuat pembelajaran diferensiasinya enggak di luar kalau pemikiran saya. Jadi kita asahnya di dalam aja pembelajaran diferensiasinya pada saat di kelas aja. Nanti terlihat ketika anak yang sudah mampu kata Bapak tadi dikirimkan ke lapangan, kalau di pembelajaran sudah diasah mungkin ya setidaknya anak bisa bertanggung jawab di proyeknya masing-masing. Karena kalau di proyek di luar itu kan sudah beda ya Pak ya targetnya. Dia targetnya dengan perusahaan yang kita kolaborasi gitu Pak. Tidak bisa lebih gitu menjelaskannya. Atau mungkin Bapak ini si proyeknya itu harus dikerjakan oleh semua gitu, atau misalkan beda-beda tugasnya Pak dalam melakukan satu proyek ini? Dilakukan oleh semua, memang jumlahnya beda ya. Ada yang pembuatan peta, ada yang memang pembuatan si plan sekolah dasar ya. Memang kami akui
kita kan kita punya satu prinsip untuk guru ya, untuk istilahnya supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik. Pertama, kita kan harus punya lingkungan belajar yang baik, kemudian kurikulum yang berkualitas, kemudian ada asesmen yang berkelanjutan kan, terus ada pengajaran yang responsif ya untuk siswa kita, dan terakhir adalah kepemimpinan kita sebagai guru. Nah, untuk kelas 12 ini yang kami alami memang kami kekurangan waktu karena mereka begitu datang dari PKL ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Westi itu, mungkin ini akan lebih enak lagi atau lebih mengena ketika pembelajaran diferensiasi ini bisa dilakukan di kelas dulu gitu, di kelas gitu kan. Jadi mereka diberi wawasan, kemudian kita juga memberi satu perhatian yang lebih kepada mereka, terutama pada mereka yang memang kurang gitu ya, memiliki kekurangan gitu ya, kekurangan masalah ya akademiknya, kemudian terutama masalah keterampilannya gitu ya, skillnya gitu loh, skill di lapangan gitu kan. Nah itu bisa kita olah mungkin di kelas gitu kan. Nah, sementara kami juga akan dituntut hasil produk nyata di lapangan, tentunya terkait dengan waktu yang terbatas yang harus selesai sesuai dengan schedule yang ada gitu kan. Nah kalau kita memperhatikan atau memberikan ruang lebih gitu kan, pasti atau diyakinkan itu nanti akan molor waktunya. Yang kedua, kemudian kualitas hasil produknya itu nanti akan bisa mengecewakan gitu ya, daripada pelanggan seperti itu. Itu barangkali. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami tanyakan. Mungkin nanti kami akan mencoba menerapkan kalau ada waktu. Dan ini kan memang terkait dengan kurikulum ya, karena mereka kan PKL gitu loh kemarin itu. Jadi kami tidak ada kesempatan sama sekali ketika mereka PKL 5 bulan kemudian ke sekolah, mereka langsung dihadapkan dengan satu proyek PJBL. Ya, karena memang sudah kami set demikian rupa, karena supaya tidak terbenturan dengan ujian sekolah, tidak terbentur nanti ujian kompetensi, keahlian, sehingga tidak ada ruang sama sekali pembelajaran diferensi ini yang kami lakukan di dalam kelas atau di sekolah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Ini nanti bisa membantu untuk yang pembelajaran berbasis proyek ya Bapak Ibu, dan ini Bu Heriati sama Bu Westi juga. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih bisa ini Bu Heriati sama Bu Westi pertanyaannya? Masih, mangga Pak. Ya, silakan Ibu Bapak yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berbagi. Seperti tadi Pak Imam bertanya sambil berbagi juga bisa menjadi nambah informasi dan wawasan kita semua. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan? Ya, sedikit cerita juga tadi betul Pak Imam sampaikan, saya juga mengajar di kelas 12, pas datang itu langsung ada proyek karena berkaitan dengan kegiatannya yang banyak. Nah, sekali lagi ya habit mereka yang sudah dibentuk gitu, yang memang sebelumnya sudah berdiferensiasi gitu ya, ketika lingkungan yang baru balik kembali memang itu agak susah. Nah, sehingga betul tadi waktu, tapi sekali lagi jadi lebih ke prosesnya, mungkin pendampingan prosesnya yang benar-benar lebih ekstra gitu. Nah, jadi pemahaman yang ada, proyek yang diberikan, kemudian tujuan yang dibuat, nah itu memberikan pengulangan kembali pembelajaran diferensiasi ini. Jadi memang yang namanya kebiasaan itu sulit gitu ya. Ini Nadine. Mama kamu di mana? Oh, yang di bawah. Hujan enggak? Oh, oke. Nadine. Tapi dengan adanya kesempatan dalam proyek atau kita sebut LKPD ini, mungkin ya dari situ juga anak memahami
misalkan kapan proyek ini harus diselesaikan, sehingga kalau pengalaman saya gitu ya Pak, ketika misalkan si proyek itu disesuaikan dengan kemampuan mereka, insya Allah sih apa yang menjadi target misalkan proyek ini bisa terselesaikan. Itu sih kalau pengalaman saya. Jadi mereka bisa mengerjakan apa yang mereka bisa, sehingga mereka bisa menyelesaikan proyek tersebut. Begitu mungkin kalau dari Kenapa dia dari luar jam belajar supaya masuk PRK, Bu? Ya mungkin kalau bisa saya tambahin, Bu, ini sengaja ya, karena tahun-tahun sebelumnya kita kan di SMK 5 lah ya, SMK 5 sekarang ini ada peserta di luar. Halo? Masuk PRK kan? Ya, gimana Pak? Ya. Dengar? Gimana Pak? Ya. Begini, kita sharing sebenarnya di SMK 5 itu kan ada yang namanya yang itu, yang kemarin itu, yang foto aja. ya, sekarang yang yang itu. itu yang di ketua LBUD itu ya, BLUD ya, BLUD gitu kan. Nah, tentunya itu kepada ya. Nah, termasuk penekanan juga kepada kebutuhan anak yang bekerjasama dengan suatu perusahaan ya, dunia kerja, kalau memang mereka masih produk. Nah itu kan nanti kan akan sekali Bu, kalau ya nanti ini berbasis produk ya, kalau nanti kita tidak memberikan suatu pendampingan kebutuhan khusus gitu ya tentang hasil karya yang sesuai tentunya yang diinginkan oleh perusahaan, maka tentu ini akan menghasilkan suatu produk yang rendah gitu, seperti itu. Kan kemarin ya, tapi sekarang nggak kurang tahu saya persisnya apakah masih dilakukan lagi oleh sekolah atau tidak, tentang ini Bu ya, apa namanya itu saya lupa ya, tapi berkaitan dengan BLUD itu ya, dengan BLUD yang ada kerjasama dari perusahaan dengan sekolah, yang mana nanti titik beratnya itu kepada anak-anak yang melaksanakan gitu, tentunya kepada keterampilan yang dimiliki sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan itu. Itu saja barangkali tambahan-tambahan sharing dari kami. Terima kasih. Berarti controllingnya ya Pak ya, controlling supaya produk itu menghasilkan menjadi lebih baik apa ya, atau baik di mata perusahaan mungkin ya. Mungkin apakah suka ada kayak QC gitu Pak dari perusahaan sendiri? Iya, memang seharusnya ada memang supervisi ke sekolah ya, kalau yang ingin masukkan suatu produk yang ingin ada kerjasama dengan kami gitu. Tapi untuk yang dibutuhkan teman-teman kita, kami dengan TEPA istilahnya ya ini ya, dia diingatkan oleh Bu tentang TEPA Bu ya. Tapi untuk yang dibutuhkan mungkin kita kadang kami juga sekolah tidak kepada produk seperti itu, maka untuk sampai saat ini belum ada pendampingan dari perusahaan. Tapi kalau untuk pendampingan dari untuk jasa pembuatan peta dan juga alat-alat dan sebagainya itu sudah ada. Itu Bu barangkali Bu Eva ya, bikin factory gitu, bikin factory ya, yang dilakukan oleh sekolah. Nanti akhirnya akan melihat pada kemampuan anak gitu, yang tentunya berkorelasi dengan keinginan industri. Ya, itu aja. Terima kasih. Pak, karena yang saya sekarang lakukan juga gini Pak, misalkan contoh saya di jasa ya, lebih ke pelayanan misalkan. Nah saya mencoba bekerja sama dengan perusahaan, jadi jangan di akhir gitu. Jadi misalkan ada di beberapa keahlian, misalkan itu ada evaluasi dari perusahaan. Entah itu misalkan tidak harus offline ya Pak ya, bisa secara online gitu. Biasanya kan perusahaan bisa dengan anak presentasi aja, atau misalkan melihat hasil presentasi aja juga itu bisa kelihatan bahwa anak ini berkompeten atau tidak. Nah tadi seperti yang target pembelajaran yang saya sharing itu kan sengaja saya di Google Sheet gitu ya, hasil anak-anak juga saya masukkan ke sana. Artinya nanti si hasil pembelajaran ini saya sharekan linknya ke perusahaan. Jadi kira-kira mana sih menurut perusahaan yang kompeten gitu. Jadi kan ini juga sebagai promosi juga anak-anak gitu ya. Jadi perusahaan pun kan pasti nanti tidak mau
istilahnya tuh, atau misalkan kalau sekolah yang sudah berpartner dengan sekolah kan artinya mempunyai kepercayaan tersendiri ya. Jadi kenapa tadi saya buat portofolio anak-anak ini dibuatkan seperti itu, karena nanti itu menjadi bahan portofolio mereka untuk disampaikan ke perusahaan. Jadi belum sampai selesai kompetensi, misalkan mereka bisa dievaluasi dulu gitu. Atau kalau misalkan produknya sebelum jadi itu di tengah-tengah di QC dulu gitu ya Pak. Jadi supaya nanti di hasil akhir itu menciptakan produk yang baik menurut perusahaan. Begitu mungkin kalau yang sekarang saya coba lakukan gitu Pak. Sehingga kan ini juga menjadi promosi siswa sendiri. Jadi kalau misalkan menurut perusahaan itu sudah bagus, sudah kompeten, kan mereka bisa langsung ditarik ke perusahaan tersebut. Itu mungkin kalau pengalaman yang sekarang saya lakukan Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Imam. Kemudian ada Pak Syarif tadi sudah raise hand, tapi ini jadi nggak Pak Syarif? Kalau tidak, Pak Edi Susanto sudah raise hand. Ada Pak Syarifnya, ada. Ya. Kalau tidak, ini Pak Edi sudah raise hand. Mungkin Pak Syarif mau bertanya atau mau dikepedekan dulu? Udah raise hand duluan soalnya tadi. Sedikit saja lah. Oh, iya, sedikit saja siapa? Ini mengenai untuk mencari karakteristik siswa itu kan harus dipilah-pilah tuh, ya. Sehingga untuk menentukan konten apa-apanya kan harus diteliti dulu, gitu kan. Dikelompokkan anak-anak itu kan harus diketahui dulu karakteristik anaknya ini sukanya kepada apa kan gitu. Nah ini bagaimana caranya gitu aja. Terima kasih. Ya, klasifikasi mungkin Bu untuk kinestetik tadi audio sama visual mungkin seperti yang tadi disampaikan saat Bu menyampaikan. Silakan Bu Riyati sama Bu. Baik Pak. Kalau yang saya lakukan mungkin untuk di tahap awal itu saya menggunakan coba di web ada Aku Pintar. Tapi memang mungkin tidak akurat mungkin ya seperti apa yang dilakukan oleh BK mungkin ya. Tapi itu lumayan membantu untuk di tahap awal. Setidaknya kan kita tidak menerawang gitu ya melihat anak ini apakah auditori, visual atau kinestetik ya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu juga mungkin sudah menggunakan ya Aku Pintar.id itu bisa menjadi salah satu referensi untuk melihat apakah anak ini profil belajarnya auditori, misalkan visual atau kinestetik. Dari Bu Westi mungkin ada yang lain nggak? Baik, terima kasih. Sama seperti Bu Herianti, ada satu aplikasi saya waktu itu dapat dari rekan saya, Ibu Desi. Ibu Desi ada di sini mungkin. Saya dapat satu aplikasi yang bisa mengklasifikasikan anak itu apakah auditori, visual, sama atau kinestetik. Tapi itu kata Bu Herianti, keakuratannya tidak sama seperti dari BK. Tapi itu juga sangat membantu. Tapi itu biasanya untuk pembuatan atau pembelajaran pada saat diferensiasi konten Pak. Jadi saya sediainnya jadi misalkan ternyata anak PKJ 1 itu banyaknya anak audio sama visual, berarti saya lebih banyak mencari referensi-referensi dari Google atau dari YouTube atau saya bikin video pembelajaran nanti di-sharing ke anak-anak itu. Jadi kebutuhan untuk konten biasanya kalau gaya belajarnya. Tapi kalau untuk proses biasanya saya kembalikan ke peserta didiknya Pak. Jadi pada saat proses saya kembalikan, kamu lebih senangnya apa? Jadi nanti anak sendiri yang berekspresi. Contohnya kalau dalam proses misalkan Bu saya mah lebih suka meskipun hasilnya auditori, misalkan saya auditori tapi saya senang nonton YouTube ya, berarti dikembalikan lagi kalau nyamannya nonton berarti belajarnya lewat nonton. Nah untuk produk saya lebih kembalikan lagi ke peserta didiknya, jadi tidak terpaku pada hasil tesnya. Jadi kalau untuk produk dikembalikan lagi dari kesepakatan kelompoknya, karena biasanya kalau produk bentuknya didapatnya atau hasilnya dari kelompok. Jadi nanti kesesuaian kelompoknya, kalau di kelompok itu ada yang suka menulis, biasanya anaknya pengen pakai kantor presentasi. Tapi kalau misalkan anaknya suka dengan IT, rata-rata biasanya dengan IT. Atau ada juga anak yang saya suka ngomong, jadi pas presentasi dia seperti guru langsung menjelaskan. Ada di beberapa kelas yang
saya nggak usah pakai karton, nggak usah pakai PPT, jadi dia langsung ditulisin, dijelasinnya langsung. Jadi dikembalikan lagi untuk mengidentifikasi produk bisnis. Ya, nuhun ya, kakak. Jadi jalanan. Ada di Soledad. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Pasti sudah resen. Pak Imam tadi sudah resen. Apakah akan lanjut? Pak Imam, kok Pak Imam? Maaf, Pak Edi. Pak Imam, maaf, Pak Edi. Saya lupa. Pak Edi ya. Maaf, Pak Imam. Pak Edi, silakan Pak Edi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya? Sangat jelas Pak Edi. Ya. Oke, saya hanya di sini akan mencoba ya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Imam. Ya, ini sama dengan apa yang pembelajarannya itu sama dengan yang di DPIB ya. Nah di sini kontennya itu mengenai pembelajaran diferensial. Ini sebenarnya sangat sesuai kalau dilihat di sini diferensial mengenai dilihat dari proses dan produk. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan yang diutarakan oleh Pak Imam itu memang harus siswa, kan yang namanya siswa itu kan baru belajar gitu. Makanya harus mengacu pada pendampingan. Yang bertanggung jawab itu ya gurunya itu. Sehingga nanti di sana dalam suatu proses nanti anak akan lama-lama akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh guru. Tapi ini hasilnya nanti akan didasarkan pada produk. Produk itu di sini ada, kalau pekerjaan proyek itu sudah mengacu pada RKS, rencana kerja dan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh ke pihak owner. Jadi memang di sini yang namanya anak ada kekurangannya, tapi seperti di TEVA ya. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah nanti pihak pendamping. Pendamping ini nanti ya gurunya yang bertanggung jawab, sehingga nanti standar keamanan, artinya kualifikasi kualitas dan jumlah, artinya sesuai dengan target itu bisa tercapai. Saya kira itu aja ya. Kalau ngelihat di sini udah cocok sekali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Ini berarti ditanggapi tidak Bu Pasti sama dari Pak Edi sampaikan? Sepertinya sudah cukup kalau dari saya. Ya, sudah cukup Pak. Enggak. Sedikit Pak Rio. Ini Pak Imam. Ya. Kita mendidik itu bukan hanya untuk menyelesaikan suatu proses saja, itu sebagai guru yang baik, tapi bisa dan mampu mengentaskan semua anak didik kita, baik yang berkemampuan maupun yang kekurangan. Ketika dihadapkan dari satu proyek dengan batasan tertentu dan mutu tertentu, sudah tentu kita semuanya harus bisa melakukan kolaborasi semuanya gitu. Jadi tidak ada istilah kemudian yang kurang ditinggalkan seperti itu. Jadi saya kira tanggung jawab lah, pasti tanggung jawab pendamping. Cuman kan kekurangan waktu, anak baru pulang dari PKL, kemudian langsung ada proyek PJBL seperti itu. Nah, yang kami yang jadi pemikiran kami jadi terpikirkan gitu ya. Ini bagaimana nih? Sementara tidak semua dalam kelompok itu mereka berkemampuan gitu ya, yang sama kemampuannya. Sementara target dan batas waktu dan kualitas itu sudah ditentukan seperti itu.
andai kata gitu ya, andai kata kalau memang ada ruang dan waktu ya sebelum diadakan suatu proyek atau mungkin hal yang lain mungkin bisa dilakukan di sekolah seperti itu. Itu saja barangkali tambahannya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam. Gimana Bapak Ibu masih Oke, Pak. ada yang gimana ada yang ditanyakan lagi atau didiskusikan atau mungkin berbagi cerita dari Bapak Ibu yang lain? Masih ada Bapak Ibu? Bu Endah, ini durasinya sampai jam 15 lebih berapa Bu Endah? Halo Bu Endah. 15.30 Pak untuk mendapat sertifikat itu di 2 jam. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk berpartisipasi aktif di webinar Baik, Bu Endah, terima kasih. Bu Endah, masih ada sisa waktu kurang lebih 21 menit ke depan di waktu Indonesia Barat. Dipersilahkan barangkali masih ada yang disampaikan, tanyakan atau didiskusikan berkaitan dengan pembelajaran di diferensiasi. Untuk link absen Bapak Ibu sudah dikirimkan ya di chatnya, silahkan untuk diisi. Ini bagaimana Bu Westi sama Bu Herianti? Sudah saya Ada waktu 20 menit mungkin ya Pak ya, 20 menit. Mungkin apa kesimpulan dari kami aja gitu atau gimana? Ya sepertinya. Maria boleh nanya? Silakan Pak Imam, silakan. Ya, sayang waktunya ya kalau tidak dimanfaatkan ini. Ini kan sambil lalu belajar ya. Kami juga belajar di kejuruan. Kepada para narasumber, kira-kira apa sih sebenarnya keunggulan dari strategi pembelajaran berdiferensiasi gitu? Apa Bu kira-kira Bu yang jadi keunggulannya itu? Kan selama ini kan kita sudah mengajar bertahun-tahun gitu ya. Sekarang ada istilah metode pembelajaran berdiferensi. Apa sih sebenarnya keunggulannya itu? Apakah sama dengan yang dulu atau bagaimana? Mangga, terima kasih sebelumnya. Bisa ngedengerin datang di kelas Baik. Silakan Bu. Baik, kalau saya pribadi ya Pak ya, mungkin lebih karena sekarang posisi itu sebagai fasilitator ya Pak ya, jadi lebih kepada study center atau berpusat pada murid, itu lebih apa ya, memberikan kenyamanan dan kebahagiaan gitu, kalau menurut saya, sehingga materi yang saya berikan kepada murid-murid ini itu tidak harus disuruh gitu Pak. Misalkan materi ini harus paham, nggak bisa misalkan, atau intinya ada penekanan lah kayak gitu Pak. Contoh gitu, saya mau share lagi yang tugas saya yang diberikan kepada anak-anak ya Pak ya, dengan proses, kan kalau saya di awal sudah diberikan materi selama 1 semester ini yang akan dipelajari, kemudian kontennya juga sudah saya berikan kepada mereka gitu ya Pak ya. Nah, dan yang saya buat takjub, ada anak yang sudah sampai memahami modul yang belum saya jelaskan gitu. Jadi artinya kan mereka belajar dengan senang gitu, tanpa harus disuruh oleh kita. Itu yang saya rasakan. Kemudian kalau ada tes juga ya Pak ya, itu nilainya nggak harus meng-up lagi gitu ya. Jadi nilai anak-anak itu udah hampir kebanyakannya di atas rata-rata, dan kemudian mereka juga bisa
lebih aktif di kelas gitu, tidak teacher center gitu. Jadi kenyamanan yang ada di dalam kelas ini dan aktivitas yang ada di kelas ini lebih ramai gitu, jadi tidak hanya mendengarkan saja dari guru, tapi mereka bisa berperan aktif, bahkan bisa share juga. Jadi kalau yang saya alami sekarang, saya itu tidak selalu saya yang mengajar, kadang ada anak yang mengajar, saya sudah paham sampai materi ini, oke kita berbagi gitu, jadi lebih memberikan kesempatan kepada anak itu untuk bereksplorasi begitu ya Pak ya. Jadi bahwa guru itu bukan segalanya yang paling tahu gitu ya Pak ya, bukan sumber utama gitu, tapi mereka bisa menyampaikan atau misalkan bisa bereksplorasi gitu, karena kalau kita lihat apalagi dengan perkembangan zaman yang sekarang itu kan materi bisa diakses di mana saja. Sekarang kita tinggal memberikan pertanyaan pemantik atau project atau problem based learning gitu berdasarkan masalah yang ada, sehingga bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Kalau sebelumnya kan kita memunculkan kreativitas atau inovasi itu agak susah gitu. Kenapa? Karena mereka terpusat oleh guru. Jadi kalau gurunya nggak ngejelasin, ya mereka nggak bisa apa-apa gitu. Kalau misalkan gurunya nggak ada, ya mereka nggak belajar gitu. Tapi dengan adanya diferensiasi ini, kemudian anak memahami apa yang akan kita pelajari selama ini, yang mau ada guru, mau tidak ada guru, mereka belajar sesuai dengan kenyamanan mereka sendiri gitu. Misalkan ada yang melalui, kalau saya pribadi ada yang melalui video tutorial, ada anak yang senang berbagi atau share dengan temannya gitu. Dan kadang saya pembelajaran itu lebih kepada mendampingi anak-anak yang kecepatannya itu agak lambat. Jadi kalau untuk yang menengah dengan yang cepat itu udah mereka berjalan sendiri gitu Pak. Kalau untuk saya pribadi. Nah ini salah satu lampiran ya Pak ya di pembelajaran saya. Ya boleh sudah, linknya belum aku kirim di grup. Nah, Bu, sertifikat yang kemarin ya itu ya. Ya. Kalau pembelajaran diferensiasi itu kalau kita terapkan dalam bentuk online, itu kira-kira bagaimana Bu? Kontennya Pak, Bapak disiapkan konten aja. Jadi acuan utamanya kita punya konten yang beragam. Nah di situ kekuatan kita Pak. Jadi kayak video pembelajaran di sini kan anak belajar dimanapun di rumah, mereka bisa akses kayak gitu. Kalau untuk yang online itu lebih bagus lagi Pak, lebih cepat. Tapi kan kita tidak bisa mengasesmen tentang perilaku sikapnya Bu nanti. Oh untuk sikap kan di kelas Pak. Oh kita tetap memberikan pembelajaran itu di kelas juga gitu ya. Iya jadi, ada. Jadi artinya campuran gitu ya, di blended. Kalau memang hal tertentu bisa di online kan, kalau nanti dalam hal yang lain bisa nanti masuk kelas gitu ya. Ya, kalau untuk offline itu pasti tetap ada gitu ya Pak ya. Jadi pemahaman untuk secara globalnya tetap ada gitu. Cuma untuk yang percepatan atau pemahaman materi itu, nah diferensiasi proses itulah kita lakukan Pak gitu. Jadi bukan berarti dengan diferensiasi ini jadi kita bebas misalkan online terus gitu ya Pak ya, enggak, tetap karena kan di situ juga kita harus ada penilaian secara sikapnya gitu ya Pak ya. Iya, karena zaman sekarang kan mereka itu kan tinggal diberikan referensi sebenarnya kan, jadi mereka bisa mencari sendiri. Cuma sebagai guru kan tidak mungkin kalau kita istilahnya apa online terus gitu. Pasti kita membutuhkan suatu penilaian asesmen tentang masalah kepribadian mereka dan juga mengecek sejauh mana mereka tentang pemahaman yang konten yang kita berikan kan seperti itu Bu ya. Betul Pak. Nah makanya ini salah satu contoh ya Pak ya. Nah ini kan target yang saya berikan kepada murid-murid ya Pak ya. Nah target ini bukan saya yang ngisi, tapi ini mereka. Artinya kan dari mengisi target saja itu kan udah nilai sikap, komitmen gitu ya Pak ya. Nah apakah dia ini
bisa mengerjakan sesuai dengan target yang diberikan. Kalau misalkan iya, maksudnya target yang mereka buat gitu. Kalau misalkan mereka sesuai target, artinya orang itu disiplin kan, bertanggung jawab. Nah seperti itu. Contoh misalkan kayak mana ya, yang belum diisi. Nah ini kan sekarang udah tanggal 28 gitu. Tapi ini belum isi ya, 27, 29, 28. Nah di sini kan kita bisa melakukan pendekatan, melihat seperti apa. Nah di sini kan ketika melakukan pendekatan itu kita bisa melihat sikap dia seperti apa. Jadi dari penentuan target pembelajaran aja dengan secara penugasan itu bisa melihat dari sikapnya. Nah contoh misalkan ada salah satu siswa yang tadi saya lihat juga, ini kan materi belum diajarkan, tapi dia udah sampai sini, sementara yang lainnya belum. Nah, padahal ini materi untuk nanti di 22 sampai 26 April, tapi dia sudah mengerjakan, sudah memahami sampai sana. Artinya kan orang ini benar-benar bekerja keras, kemudian disiplin, bertanggung jawab. Nah dari sini aja kita bisa, dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini, yang menurut saya ini sangat memudahkan dan tentunya tidak membatasi mereka untuk bereksplorasi. Jadi mereka tidak hanya menunggu ilmu atau materi yang kita berikan. Begitu kalau saya pribadi pengalaman. Oke, terima kasih. Disiapkan gitu nama-nama kita semuanya ada di situ teh. Isi daftar hadir aja. Gimana, kalau nggak ada di daftar hadir, gimana, saya nggak bisa ngecek ya Bu ya. Apa hal baru yang Baik, terima kasih sudah dijelaskan secara rinci sama Ibu Haryanti ya, pengalamannya sama Bapak. Keunggulan dari pembelajaran diferensiasi yang sudah saya aplikasikan di kelas, saya mendapatkan hal-hal baru terkait anak, Pak. Kita jadi lebih mengerti terhadap anak, kemudian anak lebih bebas berekspresi, terutama pada saat diferensiasi produk. Jadi anak bebas mengekspresikan dia sukanya kayak gini. Jadi kalau matematika sebetulnya kan angka ya, dengan angka lagi angka. Tapi karena kita membebaskan, terserah laporannya atau presentasinya seperti apa. Jadi anak berekspresi, Bu saya nanti presentasinya mau ditambahin gambar ini, gambar itu. Saya lebih senang misalkan saya sukanya yang gambar-gambarnya tuh yang hardcore, Bu. Tambahin hardcore boleh nggak? Jadi sebetulnya kita bisa memicu ekspresi anak, menumbuhkan rasa kreativitas. Jadi lebih membebaskan pada kebutuhan anak. Kalau yang saya rasakan seperti itu. Keunggulannya ya Pak ya, keunggulan diferensiasi produk. Cuma memang dari keunggulan pasti ada yang kekurangan, salah satunya yang tadi Bapak bilang waktu ya Pak ya. Kalau namanya berekspresi biasanya target 2 jam jadinya 4 jam pelajaran seperti itu. Tapi dengan metode yang pengalaman sebelumnya ini 4 jam gimana kita direfleksikan setelah pembelajaran yang di kelas pertama, di kelas kedua mungkin ada evaluasi-evaluasi yang menjadi perbaikan di pembelajaran seperti itu. Ya, dan menambahkan juga mungkin di persiapan itu yang butuh usaha yang tinggi gitu ya. Nah, untungnya kan di sini tuh sistem blok gitu ya. Jadi artinya seminggu kita bisa menyediakan untuk bahan media yang akan kita berikan gitu. Nah, jadi pas di minggu pengajaran itu bisa kita langsung mengawasi, membimbing gitu ya anak-anak kayak gitu. Nah, kalau dulu kan capeknya tiap hari gitu lah ya. Jadi karena kita harus memantau terus gitu ya, kemudian harus mengecek terus kemampuan anak, atau misalkan yang nggak bisa kita jelasin lagi berapa kali sampai misalkan nggak nambah materi gitu ya. Tapi dengan kita menyiapkan tadi misalkan konten yang beragam, ya kita bisa mengefektifkan waktu dan materi yang akan kita berikan gitu. Jadi memang persiapannya yang agak lumayan, tapi pas pelaksanaannya memudahkan kita gitu aja. Siap di belanja online ya. Baik, terima kasih
Ibu Herianti dan Bu Esti sudah sangat panjang lebar ya pemberian materi maupun berbagi pengalamannya, termasuk tadi Pak Imam juga berbagi pengalaman di produksi di jurusan geomatika gitu ya. Masih ada waktu kurang lebih di 7 menit. Ada lagi yang izin mau bertanya atau berbagi? Bu Endah, bagaimana? Ini durasinya tinggal kurang lebih 7 menit, Bu Endah. Mau dicukupkan saja atau seperti apa? Nah, boleh Pak Aryo disampaikan ini aja kesimpulan dari kedua pemateri dari Bu Herianti sama Ibu Esti, mungkin bisa memberikan tips dan trik mudahnya untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya kalau secara tidak langsung kita pernah gitu kan, oh iya aku pernah sih melakukan kayak gini, pernah gitu. Setidaknya pasti pernah, kalau guru pasti ya bereksplorasi lah di pendekatan. Mungkin jauh Ibu Herianti dan Ibu Esti bisa memberikan tips dan triknya supaya lebih memudahkan gitu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ada waktu sekitar 7 menit ya? 6 menit lagi ya? Ya, tambahan Pak Aryo. Tambahan sedikit. Gimana Pak Imam? Alangkah lebih sebenarnya lagi pembelajaran di itu kalau kita lengkapin masing-masing guru itu punya raport personal, raport masing-masing siswa gitu. Iya yang bagus lah gitu. Sehingga nanti target misalkan selama 6 bulan dari siswa yang berpembawaan kurang itu bisa juga mencapai tujuan. Enakan pakai wordboard. Harusnya ya. Tapi kalau sudah penuh 3 ini udah nggak bisa gitu. pakai lagi. Kita harus memiliki suatu raport ya terhadap masing-masing siswa itu sendiri. Sehingga kalau kita nanti bisa melihat hasil dari apa pembelajaran besar itu kan akan jadi mudah dan gampang. Gitu. Oh si anak ini ternyata kekurangannya begini, maka pendekatannya harus begini. Si anak ini sudah mencapai misalkan ya kalau di level misalnya ini levelnya udah bagus misalkan ya, nah, maka nanti pendekatan kita akan berbeda sehingga rasa keadilan bagi setiap anak itu ada gitu ya, ada karena mereka kan juga ingin pintar, ingin cerdas gitu, bukan anak yang cerdas aja gitu kan. Cuma takdir saja yang berbeda karena itu kan given ya, pemberian dari yang di atas gitu. Nah itulah tuntutan kita sebagai guru gitu ya, lebih khusus lagi memberikan perhatian lebih kepada anak yang memang kemampuannya sedang atau kurang ya, supaya nanti target akhir sama-sama ibaratnya kepada suatu tujuan yang sama gitu. Itu barangkali tambahan dari saya Pak Rio. Makasih. Baik, terima kasih. Kan ada tips dan trik dari Bu Herianti sama Bu Esti sebelum nanti disimpulkan dan ditutup barangkali sudah cukup. Paling kalau terima kasih tadi tambahannya Pak Imam. Kalau tips and trik untuk mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama niatkan mau dulu. Jangan merasa lieur kudu jangan merasa pusing melihat harus nyari ngidentifikasi anak seperti apa, ini seperti apa. Tidak usah cari yang ideal dulu Bapak Ibu. Betul. Jangan cari yang ideal dulu. Yang penting kita sudah mencoba. Intinya kita berpihak pada murid. Seperti itu kalau tips and trik dari saya. Jadi mau dulu, intinya kita berniat untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Lebih nyaman lah intinya. Seperti itu. Terima kasih. Nyaman untuk murid atau nyaman untuk guru, Bu? Dua-duanya dong Pak, karena kita berinteraksi. Nyaman di gurunya, nyaman di muridnya. Tapi biasanya murid itu nyaman kalau gurunya nyaman. Seperti itu. Merdeka bersama Pak Imam. Ulah jadi guru hare-hare, kudu mau teker. Cakep. Teman hare-hare kena sare. Ya, Bapak Ibu, kiranya ya materi yang disampaikan oleh Bu Herianti dan Bu Esti sudah selesai, bahwa pembelajaran diferensiasi, pembelajaran berpusat kepada siswa atau murid
sehingga diharapkan siswa belajar dengan menyenangkan sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka, itu pembelajaran yang menyenangkan dan ramah anak. Kemudian dalam pembelajaran diferensiasi ini ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah bagaimana konten terlebih dahulu, kemudian prosesnya dan produknya, dan ini bisa dilaksanakan di pelajaran produktif dan pelajaran normatif dan adaptif untuk di kejuruan, termasuk juga di SD, SMP, SMA, ini semua berlaku pada pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian Bapak Ibu, setidaknya tadi yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber memiliki tes diagnostik untuk memahami bahwa anak ini lebih cenderung kepada karakter atau kemampuan di kinestetiknya, apakah di audionya ataupun visualnya, karena setiap orang memiliki kemampuan yang mungkin tidak sama dengan yang lainnya. Dan ini pembelajaran bisa diterapkan untuk anak yang ABK atau difabel dan sejenisnya. Itu mungkin sedikit menambahkan saja dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Terima kasih Bapak Ibu hebat sudah bergabung di sini. Jangan lupa presensinya diisi supaya nanti bisa dikirimkan sertifikatnya ke email Bapak Ibu. Dan paling lambat 3 hari dari hari ini. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya di Kober 5. Mudah-mudahan acara kita semakin berkembang, semakin bagus, dan semakin berkualitas untuk menunjang pembelajaran kita. Itu saja dari saya kembalikan kepada Ibu Endah sebagai pembawa acara. Dipersilakan Ibu Endah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang masih stay tune di ruang Kober 5 ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini membuat kita semakin ingin membuat peserta didik kita senang untuk belajar, termasuk kitanya juga semakin nyaman untuk mengajar. Kita tutup saja untuk pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di sesi 3. Insya Allah nanti ada materi tentang pembelajaran proyek. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Ibu. Sampai berjumpa lagi. Ayo. Kalau luar ayo kalau luar. Ayo kalau luar saya. Saya tadi mau di